kabar pemirsa? Senang sekali kami bertiga bisa berjumpa lagi dengan Anda. Saya Ronald, Tika dan juga kakak andalan. Kita akan ngobrol santai di akhir pekan tentang bagaimana caranya kita mengatur keuangan kita. Selamat datang di Duit. Kalau beberapa tahun yang lalu mungkin ada yang ngetop banget, Ronald. Apa? Gelombang cinta. Ingat nggak sih tanaman gelombang cinta? Antorium. Antorium. Itu kan harganya mahal banget tuh ya, sampai ratusan juta. Nah sekarang juga lagi ada yang terkenal banget, gelombang. Gelombang apa kakak andalan? Aduh, masa nggak tahu. Janda bolong yang ada sekarang. Bukan, Tanaman gelombang. Gelombang pemutusan hubungan kerja alias gelombang PHK. Betul kan? Oh iya, nah ini pemirsa juga mungkin Anda membaca juga di kabar berita bahwa Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 2,14 juta tenaga kerja formal maupun informal yang terkena PHK. Kakak andalan ada teman yang terkena PHK? Ada teman yang terkena PHK, tapi karena kita adalah freelance, semoga kita masih mendapatkan pekerjaan selalu. Betul. Jadi sebetulnya tentunya ini bukan keinginan dari perusahaan sih ya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, tapi memang dengan banyaknya pertimbangan sampai akhirnya harus mengurangi jumlah karyawan ya. Dan sebetulnya apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah untuk memberi semangat nih kepada pemirsa mungkin yang terkena layoff ya, terkena pemutusan hubungan kerja, bahwa di masa saat ini kalaupun misalnya Anda dapat pemutusan hubungan kerja, jangan jadi penghalang untuk meraih impian. Betul. Gitu. PHK memang berat tapi bukan akhir dari segalanya. Betul. Iya. Ya nggak sih, ketika satu pintu tertutup, insya Allah pintu lainnya akan terbuka. Iya. Tapi kita harus tahu dulu nih, pintu mana yang terbuka. Kita harus menyiapkan apa sebelum mencapai ke pintu itu, apalagi sampai membukanya, gitu loh. Pintu kemana saja kan? Udah emang dong. Ya. Tapi bagaimanapun kita akan mencoba memberikan masukan kepada Anda, memberikan motivasi bagaimana caranya kita menghadapi dilema setelah PHK. Betul. Makanya hari ini juga kita akan main game seperti biasa ya. Di awal Duit ini akan bermain game bersama kakak andalan dan bintang tamu ya kak andalan ya. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang psikolog. Psikolog klinis dan forensik. Iya betul. Beliau adalah Ibu Cassandra Putranto. Ibu. Hai kakak. Hai Kak Cassandra. Kakak Cassandra. Hai juga, Kak Ronald, Kak Ibo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin sehat lihat Kak Tika. Oh iya benar. Sehat banget kalau saya mah. Iya, jadi hari ini kita akan ngobrol. Sehat. Hari ini kita ngobrol soal PHK ya, Kak Cassandra ya, bagaimana caranya kita menyikapi PHK yang mungkin terjadi sama beberapa di antara kita. Betul, betul Oke, sekali. tapi sebelumnya supaya nggak terlalu berat bahasannya, kita main games dulu sama kakak andalan, boleh? Siap kak. Kita main games dulu. Kalau misalkan ada psikolog itu kan bisa membaca kejiwaan orang. Nah, sekarang saatnya membaca bibir saya. Yang lebih rumit dari kejiwaannya. Jadi kakak andalan bakal membacakan sebuah kalimat. Sebuah kalimat yang Tanpa akan suara ya. berhubungan dengan dilema setelah PHK ini, dengan tema ini. Tapi dibaca bibir saya. Apa yang akan... Oh jadi tanpa suara. katakan? Betul. Oke. Yang pertama untuk Aonal dulu deh. Ya silahkan. Ini ya. Gampang dong, harus punya nih. Mudah-mudahan kalau punya ini, meskipun kena PHK kita masih bisa bertahan. Tabungan pensiun. Iya, betul sekali, betul. Harus dimiliki. Harus dimiliki. Iya. Aku. Udah Tika ya? Ya. Aku tahu. Apa tuh? Pemutusan hubungan kerja. Ya ampun. Memang saya hebat sekali ya dalam menghafalkannya ya. Oke, Kak Cassandra. Aku tahu. Uang pesangon. Iya. Kalau yang ada duit-duitnya cepet deh. Uang pesangon, betul. Uang pesangon itu Ada kemungkinan lagi? besar didapatkan ketika kita mendapatkan pemutusan hubungan Iya kerja. betul. Harusnya ya, harus dapat ya. Selanjutnya, ini adalah semangat baru ketika kita mendapatkan PHK. Oke. Buat Kang Ronald ya. Ah, tahu. Buat usaha. Salah. Tadi. Buka usaha. Betul sekali.
Buka usaha, bukan semangat baru ketika Iya. kita Buat mendapatkan usaha. hubungan kerja. Jangan patah semangat. Oke. Oke, selanjutnya ini setelah kita kalau di PHK juga nih. Oke. Aku tahu. Aku tahu. Susun strategi. Iya. Kakak Sandra nih. Ini semangat baru juga nih. Cari kerja lain. Aku tahu. Salah, Bob. Tika coba. Cari kerja lagi. Iya betul. Iya cari kerja lain dan cari kerja lagi. Cari kerja lagi ya. Kayak lagunya Armada. Cari Presiden kerja 12. lagi. Oke, Cari jadi. kerja lagi. Neno. Nah ini mumpung ada Kakak Sandra ya. Jadi Ya. ketika seseorang terkena PHK, dampak psikologis apa sih yang bisa dirasakan oleh mereka, Kak? Ya, yang jelas kan pasti di samping dampak yang pasti karena berkurangnya penghasilan, kehilangan pekerjaan itu kan pasti banyak tekanan-tekanan ya yang muncul. Artinya biaya hidup itu menjadi tidak terbayar, lalu belum juga menjadi sebuah ketakutan dan kekhawatiran dalam waktu panjang mungkin belum akan bisa menutup dan lain sebagainya. Nah yang paling sering itu dari sisi psikologis itu adalah bentuknya kecemasan, ketakutan, tekanan, kemudian juga frustrasi. Ini sih ya wajar lah ketika kita secara mendadak diputuskan hubungan kerjanya pasti ada shock pada awalnya gitu. Yang memang harusnya udah pensiun aja biasanya suka mengalami apa tuh namanya post power syndrome gitu, apalagi ini gitu. Nah makanya mungkin nih ini adalah hal yang penting sekali yang harus kita bicarakan pagi ini karena secara psikolognya ada Kakak Sandra, nanti juga kita akan punya ahli dalam segi keuangannya gitu. Jadi pokoknya kita akan bahas lagi ya bagaimana caranya menghadapi dilema setelah PHK ya. Tetap bersama kami di Do It. Pada saat kita di PHK, pada saat kita dibilang pesangon, gunakan uang itu untuk melunasi segala macam yang berbentuk kewajibannya kita. Dipersembahkan oleh Kembali lagi kita di Do It. Ya, keadaan PHK ini memang tentunya bisa menimpa siapapun. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Karena kan kondisi perusahaan juga kadang-kadang kita nggak tahu tampak sehat-sehat aja ternyata mungkin karena pandemi ternyata berdarah-darah dan kita nggak pernah tahu ini sampai kapan pandemi ini akan berlangsung gitu Saya ya. dan Tike juga sedih karena ada beberapa teman di kantor kami yang biasanya kerja bareng, ketemu tiap hari. Iya, betul. Ya harus mengalami PHK juga ya. Kembali ke Kakak Sandra ya. Kakak Sandra, ini kan satu hal yang membuat kita menghadapi pandemi aja udah berat. Iya. Ditambah dengan PHK, double beratnya. Betul. Yang bikin berat adalah suasana ketidakpastian. Ketidakpastian kapan pandemi selesai. Ditambah dengan PHK, ketidakpastian bagaimana dia bisa mendapatkan income. Jadi yang harus dipersiapkan apa nih ketika kita kena PHK? Di dunia ini terjadi transformasi sebenarnya. Yang harusnya itu sudah dipersiapkan sejak beberapa waktu yang lalu. Kalau kita ingat dulu revolusi industri yang dulu dari kerja tenaga otot gitu, kemudian bergerak ke roda, kemudian bergerak ke mesin, kemudian bergerak ke komputer. Nah sekarang ini kan sudah masuk ke artificial intelligence. Jadi memang bidang-bidang pekerjaan tertentu itu lama-lama ada yang hilang. Orang tuh harus betul-betul mempersiapkan, harus punya kompetensi baru, harus punya kemampuan keahlian baru dan terutama juga untuk mengelola keuangan ya. Pada saat kondisi ini terjadi, nah ini kan bertambah dengan masa pandemi. Jadi orang tuh harusnya memang sudah siap sebelumnya, jauh hari sebelumnya, baik punya tabungan atau punya strategi untuk mengelola keuangan, juga punya tabungan keahlian. Kalau saya, Tike dan kakak andalan berharap semoga kerja sebagai pembawa acara tidak digantikan oleh robot nanti. Iya betul, karena suatu saat nanti tadi kan katanya ada apa revolusi industri ya, dari otot ke roda dan segala macam. Nanti orang-orang ini udah mulai nih kameramen diganti robot, sedih kan? Nah, betul sekali. Iya, tapi seperti yang bilang sama Kakak Sandra tadi bahwa memang tidak bisa dilepaskan PHK itu pasti ada hubungannya dengan
keadaan keuangan kita, gitu kan? Oke, tadi kita sudah berbicara dari sisi psikologisnya, ya, dari sisi kejiwaan. Sekarang kita akan berbicara dari sisi keuangannya. Kita akan undang, ini tempat kita ngobrol juga, kita bertanya soal dunia keuangan, Pak Karyadi Pranoto, Director and Chief of Alternate and EB Distribution Manulife Indonesia alias Pak Oti. Hai Pak Oti. Hai, Mbak Sonat, Mbak Tika, apa kabar? Halo. Baik, Pak Oti di kamar anaknya ya, pink belakangnya soalnya. Ini nikmatnya work from home ya, bisa di mana aja kerjanya. Ya. Iya. Saya lagi ada di salah satu kamar anak saya. Oh, bener di kamar anaknya. Kelihatan. Nampak dari gordennya ya. Nah ini Pak Oti, bagaimana nih dari sisi ekonomi, dari sisi keuangan, melihat banyak dari teman, saudara, kerabat kita yang terkena PHK, Pak Oti? Ya, mau nggak mau kita harus memasuki era ini ya, era PHK ya. Ya tadi di awal Mas Sonat sudah katakan 14 juta pekerja terancam PHK. Ya beberapa data yang saya dapat juga di DKI Jakarta aja udah ratusan ribu karyawan PHK. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan dengan tanpa diupah. Ya. Terlebih lagi kalau kita lihat kuartal kemarin ekonomi Indonesia terjadi kontraksi minus 5,3 dan kita tunggu hasilnya juga untuk Q3 2020 ini apakah kita masih terkontraksi juga. Karena kalau 2 kali terkontraksi kan biasanya suatu negara akan masuk ke era resesi ya. Dan kita berharap kalaupun kita masuk di era resesi yang gelombang-gelombang PHK ini tidak terjadi yang begitu luar biasa di negara kita. Itu sih yang saya harapkan kita ke depannya. Nah, Kakak Andalan katanya punya cara-cara cermat untuk mengelola keuangan setelah PHK. Iya, ini adalah beberapa tips dan cara-cara cermat untuk kita mengelola keuangan setelah kita di PHK. Yang pertama, jangan panik. Itu dulu yang pertama. Karena kalau kita membuat keputusan dalam keadaan panik, takutnya nanti tidak sesuai dengan logika yang seharusnya berjalan. Iya, betul. Yang kedua, analisa dulu pos pengeluarannya. Dahulukan prioritas pengeluarannya. Selanjutnya, alokasikan uang pesangon. Nah, ada kemungkinan dari beberapa teman-teman yang kena PHK dapat pesangon. Nah, alokasikan dulu dengan benar kepada prioritas-prioritas tadi gitu. Dan selanjutnya melunasi cicilan atau utang konsumtif. Ada baiknya pesangon-pesangon tadi yuk kita dahulukan untuk membayar hutang-hutang konsumtif dulu. Betul. Supaya bunganya tidak berjalan lagi lebih besar. Dan kita nggak berat menghadapi ke depannya ya, karena udah nggak ada cicilan kok, udah nggak ada utang gitu kan ya. Betul. Nah, Pak Oti, kalau berbicara soal alokasi uang pesangon nih, sebenarnya yang paling tepat seperti apa supaya nggak terbuang dengan percuma? Ya, tadi sepertinya yang apa yang dijelaskan Mas Ibob tuh udah hampir meliputi semuanya ya. Tapi kadang orang gini loh, pada saat orang terima uang pesangon gitu ya, pada saat dia terima, kadang orang akan kaget gitu ya, mendapati uang yang sejumlah besar gitu ya. Mungkin ada ratusan juta, bahkan mungkin beberapa mungkin yang sudah mendekati miliaran, bahkan miliaran rupiah. Ya kadang orang berpikir, wow ini gede banget nih. Ya mereka hanya memikirkan, oke, saya punya uang yang besar, bagaimana saya spend uang yang besar ini. Ya. Nah tapi kan sebenarnya harus ada hal-hal yang mesti diperhatikan ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya kita harus list dulu nih. Ya pada saat kita di PHK, pada saat kita diberikan pesangon, PHK artinya apa sih? Diputuskan hubungan kerjanya. Ada kemungkinan kita tidak bekerja lagi. Tapi masih ada kemungkinan juga kita bekerja lagi. Tergantung dari bagaimana tingkat kreativitas kita nanti ke depannya. Ya. Nah, kalau kita nggak bekerja lagi, beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah gunakan uang itu untuk melunasi segala macam yang berbentuk kewajibannya kita. Karena kita sudah di PHK, otomatis kita harus menyesuaikan gaya hidupnya kita. Ya enggak? Sisihkan sebagian dari pesangon kita, masukin di deposito mungkin, masukin di reksadana mungkin, yang mana uangnya atau bunganya bisa kita gunakan untuk kehidupan kita setiap bulan. Ya, ini menjadi penting buat kita dalam pengaturan keuangan kita ke depannya. Nah, itu tadi. Jadi jangan terlalu happy berlebihan dapat uang ratusan juta gara-gara uang pesangon. Iya, nanti
itu mah mungkin ya nggak setahun 2 tahun juga udah habis kalau nggak dikelola dengan baik ya. Kenapa Kak Cassandra? Ada juga loh fenomena biasanya kalau kami dari psikologi itu sering juga diperbantukan untuk program Golden Handshake ya. Jadi ketika ada pemutusan hubungan kerja lalu terlibat ada uang pesangon yang diserahkan atau diperoleh oleh karyawan yang PHK, itu mereka harus ada pemeriksaan dulu karena sebagian dari mereka kemudian ada euforia lalu merasa punya kemampuan untuk buka usaha. Ya, jadi kalau tadi kan sarannya masih saran konvensional untuk ditabung, masuk reksadana dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang lebih agresif lalu merasa bahwa oh saya bisa buka usaha. Padahal dari sisi profil psikologisnya tuh nggak bisa. Jadi kami dari psikologi tuh bisa juga untuk melakukan pemeriksaan, memberitahu kepada mereka menyadarkan bahwa ternyata mereka nggak punya naluri bisnis seperti itu. Daripada uangnya hilang ya lebih baik ke yang orang lain yang ada istilahnya investasi yang aman, lalu kemudian juga tidak beresiko gitu. Ya, resikonya rendah lah ya kalau misalnya begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda nih pemirsa mungkin terkena PHK dapat uang pesangon, coba ngobrol dulu sama psikolog, siapa tuh dapat masukan. Betul. Jangan ngobrol sama saya, takutnya dikelola sama saya. Baik, habis ini kita akan masih membicarakan mengenai bagaimana caranya kita menghadapi dilema setelah PHK. Jadi tetaplah bersama kami di Do It! Mungkin saatnya kita adalah bagaimana kita bisa memberdayakan minat-minat kita sebelumnya yang pada saat kita bekerja kita nggak punya waktu untuk memberdayakan minatnya kita, tapi waktu-waktu setelah kita di PHK kita bisa mengutilisasi menggunakan minatnya kita untuk mencari uang. Dipersembahkan oleh Kita kembali lagi di Do It. Ini saya tadi pikir ya pas lagi iklan gitu kan, acara kita ini PHK loh. PHK apa sih? Pendidikan dan hiburan keuangan. Oh iya benar hebat bapak-bapak. Ya itu yang menyebab kita nggak di PHK berarti kan. Karena bapak pandai. Sudah tegang saya tadi ya. Tapi sebetulnya kan kalau ngomongin soal PHK kayaknya memang sebelum ini juga udah sering ya banyak PHK walaupun tidak seperti sekarang. Kalau dulu kayaknya PHK tinggal gampang cari kerja lagi. Sekarang belum tentu. Iya, karena kan lagi mau menghadapi resesi juga gitu. Jadi ini saya pengen tahu nih dari Pak Oti, dari Kak Cassandra, kalau misalnya ada yang di PHK, pasti inginnya cari kerja lagi. Langsung dapat kerja lagi. Tapi ada jeda waktu nih diantaranya. Nah, apa yang harus dilakukan sambil mengisi jeda waktu sebelum amin-amin dapat kerja baru lagi yang kita nggak tahu bulan depan kah? Iya. 6 bulan lagi atau tahun depan kah? Kalau dari Pak Oti sendiri nih, apa yang harus kita lakukan nih? Yang bisa kita lakukan sebelum mendapatkan pekerjaan yang baru itu? Tapi yang penting adalah satu, pada saat kita di PHK kita harus sisihkan dulu uang PHK kita ya untuk membiayai kehidupan kita dalam 3 sampai 6 bulan ke depan. Ya. Walaupun kita nggak tahu juga pandemi ini akan berakhirnya kapan, tapi kita sisihkan dahulu untuk save-nya kita, untuk buffer-nya kita. Ya, itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah ya cari kerja nggak gampang dalam posisi kayak gini. Ya, kita dituntut untuk kreatif. Ya, kita dituntut untuk kreatif. Mungkin saatnya kita adalah bagaimana kita bisa memberdayakan minat-minat kita sebelumnya yang pada saat kita bekerja kita nggak punya waktu untuk memberdayakan minatnya kita, tapi waktu-waktu setelah kita di PHK kita bisa mengutilisasi menggunakan minatnya kita untuk mencari uang. Ya. Iya. Contohnya mengangkat kearifan lokal, gitu kan maksudnya. Luar biasa. Jadi menciptakan lapangan kerja sendiri ya Pak ya? Iya, menciptakan lapangan kerja sendiri ya. So, jadi PHK itu ada 2 sisi menurut saya ya. Tergantung bagaimana kita lihat ya. Seperti kata Mbak Cassandra lagi, lihat aja sisi yang positif. Kayak contohnya pensil gitu ya. Pensil kalau kita patahkan pensilnya beberapa orang langsung buang pensil itu karena sudah tidak ada gunanya. Tapi bagi orang yang kreatif, pensil yang patah ya diraut yang kiri, diraut yang kanan, patah lagi diraut yang kiri lagi, bagian kiri diraut yang kanan lagi. Akhirnya kita punya 2 pensil yang punya 4 mata yang tajam. Bagaimana kita bisa mengembangkan kreativitas kita dalam masa-masa yang sulit ya. Bukan berapa banyak kita jatuh dalam masa ini, tapi berapa banyak kita bisa
berdiri dari masa-masa yang sulit ini. Luar biasa, luar biasa. Iya. Kalau nggak ada pandemi juga saya nggak akan kepikiran punya usaha ini gitu loh, Pak Oti, bener ya? Iya, kalau PHK kan tidak direncanakan. PHK mah ya kita terima nasib. Betul, kalau misalnya pensiun mah sudah direncanakan biasanya sama kita. Betul. Karena memang biasanya ada usia tertentu yang akan dicapai untuk pensiun. Nah itu kita merencanakan pensiun itu dari kapan sih Pak mestinya? Ya, sebaiknya memang direncanakan dari saat kita mulai bekerja ya. Mulai bekerja kita mulai cicil dananya sedikit-sedikit untuk keperluan kita memasuki usia pensiun. Tapi memang nggak mudah yang seperti itu. Ya saya ngomong seperti ini teori gampang ya. Tapi dalam kenyataannya, apalagi kalau orang-orang yang baru masuk kerja gitu ya, euforia, terima gaji gitulah ya, wah punya uang, pasti kita akan larinya nggak bisa dibantah, pasti aja ke hal yang konsumtif seperti itu ya. Tapi memang seharusnya kita mulai menyisihkan daripada kita baru mulai bekerja, menyisihkan sebagian 30% atau 40% dari income kita untuk persiapan hari tuanya nanti. Nah, tapi dari tadi nih buat Pak Oti, buat Kakak Sandra, dari tadi kita bicara bagaimana kita menghadapi setelah terkena PHK. Ya, yang tiba-tiba biasanya gitu. Nah sekarang misalnya aman-aman aja. Apa yang harus kita persiapkan ya? Amit-amit misalnya besok lusa ada PHK di depan mata kita meskipun kita nggak tahu. Iya. Tetap harus persiapan dong, Kakak Sandra, betul kan? Ya, persoalannya kan kembali lagi ini kita bicara soal kemampuan atau kompetensi psikologi seseorang. Itu kan ada masalah kognitifnya, artinya pengetahuannya, keterampilannya, kemudian emosinya, kemampuan dia untuk mengendalikan diri. Dia tahu bahwa harus tabung, tapi ternyata belanjanya nggak bisa berhenti itu, apalagi online dia terus aja gitu. Nah, ini ada masalah pengetahuan, kemampuan dan kemauan ya. Nah, ini kan suatu hal yang berbeda gitu. Nah, persoalannya adalah bagaimana seseorang bisa melatih diri sejak dini. Bagaimana seseorang sejak dini itu sudah diajarkan baik oleh orang tuanya, oleh lingkungannya untuk bisa menabung itu bukan cuma menabung uang, tapi juga menabung keterampilan, lalu kemudian juga memastikan bahwa pengelolaan keuangan itu baik. Nah, persoalannya juga kembali lagi ketika mungkin menikah, lalu kemudian juga ada situasi-situasi yang akhirnya membuat pengeluaran menjadi bertambah. Nah, ini kan adalah satu bagian yang harus menjadi pertimbangan ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan ini. Kalau bicara soal kompetensi psikologis itu kalau di otak kita tuh yang bagian depan itu kan prefrontal cortex itu yang rem. Nah, yang tengah itu adalah gas. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana kita bisa ngerem dan ngegasnya itu diangkat, ditarik gitu supaya kita tidak belanja. Nah, ini adalah sebuah keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai sebelum orang mulai bekerja. Jadi harus ada terbiasa. Misalnya kalau saya sih misalnya ya, dari dulu terbiasa kalau dapat uang sekian itu disimpan gitu, yang disisihkan, yang dibelanjain cuma sisanya aja. Jadi tabungannya kan bisa jadi banyak dan tentu saja pada saat sulit bisa digunakan. Nah, tapi banyak orang yang tahu tapi nggak bisa menjalankan. Nah, ini yang saya prihatin, yang harusnya orang-orang jangan tunggu sampai hujan, jangan tunggu sampai PHK, tetapi harus siap sebelumnya. Pemirsa, jika Anda sekarang masih bekerja, syukuri. Betul. Ya, tapi ingat, ini masa pandemi, segala sesuatu tidak pasti. Betul. Amit-amit ya Anda terkena PHK, mudah-mudahan perbincangan kami kali ini bisa menambah bagaimana Anda mempersiapkan jika besok sekali lagi amit-amit kena PHK. Iya, tapi kalaupun misalnya teman-teman nih yang lagi menyaksikan kita juga ternyata memang kemarin sayangnya terkena PHK, tadi perlu diingatkan bahwa kebutuhan harus dipenuhi terlebih dahulu daripada keinginan. Alokasikan dana sebaik-baiknya gitu ya, biar kita ya tadi itu tidak terjebak dalam hutang dan segala macamnya. Malah kita malah jatuh nantinya gitu. Dan sambil menunggu waktu mencari kerja yang baru, yuk kita perkaya diri kita dengan ilmu supaya pada saat menunggu waktu pada saat PHK kita menjadi orang yang jauh lebih berharga. Amin. Dari sebelumnya. Amin. Oh, terima kasih Kakak Sandra, terima kasih. Ini benar-benar penuh isi ya obrolan kita ya. Mudah-mudahan juga menjadi bekal untuk pemirsa di rumah. Ya, Kakak Andalan, semoga kita aman-aman di acara ini Kakak Andalan ya. Amin, Ya, amin. PHK, pendidikan hiburan keuangan hanya duit. Hanya terbaik. Kalau misalnya punya pertanyaan soal dunia keuangan, silakan ditanyakan lewat akun sosial media kami @duit_metro_tv. Kita ketemu lagi minggu depan di Duit. Bye-bye.
dipersembahkan oleh